Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi jaringan saraf tiruan. Perkenalkan, nama saya Joel Gunawan Pangaribuan, MPM 2185149, dan teman saya bernama Joshua Hisar Storus dengan MPM 2185152. Pengantar, jaringan saraf tiruan atau neural network telah berhasil diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia nyata dan dalam berbagai bidang. Fungsi dari jaringan saraf tiruan adalah untuk menentukan pola masukan baru yang belum diketahui kategori kelasnya, menggunakan pengetahuan dan pembelajaran terbimbing sebelumnya. Contoh aplikasi jaringan saraf tiruan: 1. Pengenal pola, 2. Optimasi, 3. Kendali, 4. Broadcasting. Sejarah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan sederhana pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts di tahun 1943. McCulloch dan Pitts menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang diusulkan oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi threshold. Tahun 1958, Rosblad memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perceptron. Metode pelatihan yang diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil iterasinya. Widor-Downhoff pada tahun 1960 mengembangkan perceptron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan, yang dikenal sebagai aturan delta atau sering disebut kuadrat rata-rata terkecil. Aturan ini akan mengubah bobot perceptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Selain itu, beberapa metode jaringan saraf tiruan lain juga dikembangkan oleh Cohen tahun 1972 dan Hopfield tahun 1982 dan lain-lain. Pengembangan yang ramai dibicarakan sejak tahun 1990-an adalah aplikasi model-model jaringan saraf tiruan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata. Pendahuluan. Model McCulloch-Pitts merupakan model jaringan saraf tiruan yang pertama kali ditemukan. Merupakan model yang sangat sederhana dari sebuah neuron. Di sini kita dapat melihat bahwa ada sebuah gambar yang dimana gambar arsitektur jaringan model McCulloch dan Pitts, di mana X1, X2, dan X3 merupakan input, dan W1, W2, dan W3 merupakan sebuah masukan untuk hasil nilai output dari Y. Hebb Rule. Arsitektur jaringan Hebb sama seperti arsitektur jaringan McCulloch-Pitts, yaitu beberapa input yang dihubungkan langsung dengan sebuah unit ditambah dengan sebuah bias. Nah, di sini kita lihat inputnya X1, X2, X3 hingga ke 1, yang dimana W1, W2, W3, dan B. Lalu, masukannya adalah net X, XW tambah B, di mana akan mendapatkan hasil nilai dari outputnya berupa Y. Algoritma Hebb. 1. Inisialisasi bobot dan bias. WI sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N. B sama dengan 0. Kedua, untuk setiap pasangan input target atau X sampai T, lakukan. Yang pertama yaitu set nilai input XI, dan yang kedua set aktivasi YI sama dengan TJ buka kurung J sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Yang ketiga, perbaiki bobot menurut persamaan berikut, di mana WI atau baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali YJ. Yang keempat, perbaiki bobot menurut persamaan berikut, B baru sama dengan B lama ditambah Y. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah, atau JST, sistem komputerisasi sebagai pemproses informasi yang memiliki karakter yang mirip dengan jaringan saraf biologi pada saat menangkap informasi dari luar. Maksud sebenarnya dari JST adalah berusaha membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan saraf biologis, atau jaringan saraf merupakan
salah satu representasi buatan dari otak manusia yang berusaha memanipulasi proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan saraf tiruan dikembangkan sebagai model matematis dari saraf biologis dengan berdasarkan asumsi bahwa satu, pemrosesan terjadi pada elemen-elemen sederhana yang disebut neuron. Yang kedua, sinyal yang dilewatkan antara neuron melalui penghubung. Yang ketiga, setiap penghubung memiliki bobot yang akan mengalihkan sinyal yang lewat. Dan yang terakhir, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang akan menentukan nilai sinyal output. Di sini kita akan membahas komponen dasar jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan menggambarkan bagaimana mengatur neuron-neuron dalam lapisan dan bagaimana menghubungkan neuron-neuron tersebut dengan bobot keterhubungannya atau weight dengan simbol W. Pada setiap neuron yang berada dalam satu lapisan yang sama mempunyai fungsi aktivasi yang sama dan setiap neuron dalam satu lapisan harus dihubungkan dengan setiap neuron pada lapisan berikutnya. Arsitektur jaringan saraf tiruan yang sering digunakan adalah pertama, jaringan dengan lapisan tunggal. Yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot keterhubungannya. Jaringan ini hanya menerima input pada lapisan input dan kemudian secara langsung mengelolanya menjadi output pada lapisan output. Arsitektur jaringan dengan lapisan tunggal dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, di mana kita bisa melihat gambar tersebut, yang di mana X1, X2, X3 hingga Xn merupakan lapisan dari inputnya. Lalu, di bawahnya kita bisa dapat lihat yang di mana simbol W atau WEG tadi, yaitu W11, W1M, W112 hingga ke WN2 merupakan hasil dari WEG tersebut hingga mereka saling berhubungan untuk mencapai output dari Y1, Y2 hingga ke YN, yaitu lapisan outputnya. Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output yang disebut sebagai lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang sulit daripada jaringan dengan lapisan tunggal. Tetapi tentu proses pembelajaran menjadi jauh lebih rumit dan memakan waktu yang lama. Tetapi pada sebagian besar kasus, pembelajaran dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam hasil pengujian masalahnya. Arsitektur jaringan dengan banyak lapisan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, tadi kita melihat bahwa tadi gambar sebelumnya merupakan 2 lapisan aja. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di sini terdapat 3 lapisan, yang dimana lapisan input, lapisan hidden, dan lapisan output. Lapisan input berupa X1, X2, X3 hingga Xn. Lapisan hidden yang berupa J1, J2, hingga ke Jp. Nah, mereka saling berhubungan untuk mendapatkan hasil nilai output dari J1 dan Yx, yaitu lapisan outputnya. C. Variabilitas linear. Salah satu cara yang bias digunakan sebagai syarat henti proses pembelajaran atau digunakan juga untuk proses pengenalan adalah variabilitas linear atau garis pembatas. Dalam aplikasi pengenalan pola, garis pembatas ini merupakan batas keputusan apakah suatu anggota termasuk dalam kelompok atau berespon positif atau bukan kelompok. Respon negatif dalam koordinat Cartesian atau XY, garis pembatas ini digambarkan sebagai garis lurus yang mempunyai persamaan Y sama dengan MX tambah C, dengan M gradian garis dan C konstanta atau titik potong dengan sumbu min Y. Kedua, algoritma. A. Algoritma jaringan pembelajaran. Algoritma pembelajaran digunakan untuk menemukan nilai-nilai bobot yang tepat dalam mengirimkan suatu informasi. Algoritma yang digunakan, neural network, dalam mempelajari tergantung pada arsitektur jaringan yang digunakan.
Secara umum, algoritma pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu supervised learning atau pembelajaran terawasi dan unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi. B. Algoritma pengenalan. Setelah menemukan nilai bobot keterhubungan antara neuron yang bersesuaian dengan nilai output, maka nilai bobot tersebut digunakan untuk menguji NN jika suatu input dimasukkan sehingga suatu nilai output dihasilkan. Proses ini dinamakan proses pengenalan atau pengujian. Algoritma pengenalan yang digunakan tergantung pada algoritma pembelajaran yang digunakan. Biasanya merupakan bagian dari algoritma pembelajarannya. Yang ketiga, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan saraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron. Seperti terlihat pada gambar 3, sebuah neuron yang akan mengelola N input atau X1, X2, hingga Xn, yang masing-masing memiliki bobot W1, W2, W3, hingga ke Wn, dan bobot bias B dengan rumus A sama dengan sigma pangkat N, I sama dengan 1, Xi, Wi. Kemudian, fungsi aktivasi F akan mengaktifasi A menjadi output jaringan Y. Nah, di sini kita lihat gambarnya, bahwa di mana X1, X2, hingga ke Xn merupakan input. Lalu, W1, W2, dan Wn merupakan bobot yang akan menuju nilai sigma. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan nilai sigma, maka dia menuju ke nilai A. Setelah dapat nilai A, F akan diketahui nilainya. Lalu, kita akan mengetahui outputnya dari Y. Yang pertama, fungsi undak biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonfirmasikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner atau 0 atau 1. Fungsi undak biner atau hard limit dirumuskan sebagai berikut. Y jika nolnya Y bernilai 0, jika X-nya lebih kecil dari 0, maka dia bernilai 0. Jika X-nya lebih besar dari 0, maka Y-nya bernilai 1. Yang kedua, fungsi undak biner atau threshold. Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan fungsi nilai ambang atau threshold atau fungsi Hephaestus. Fungsi undak biner dengan nilai ambang theta dirumuskan sebagai berikut, yang dimana jika X-nya lebih kecil dari theta, maka nilai Y-nya bernilai 0. Lalu, jika X-nya lebih besar dari theta, maka nilai Y-nya bernilai 1. Selanjutnya fungsi bipolar atau symmetric path limit. Di mana fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau minus 1. Bisa kita lihat di sini fungsi symmetric path limit dirumuskan sebagai berikut. Y bernilai 1 jika X lebih besar dari 0. Y bernilai 0 jika X sama dengan 0. Y bernilai minus 1 jika X lebih kecil daripada 0. Berikutnya fungsi bipolar dengan threshold. Di mana fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner dengan threshold. Hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau minus 1. Fungsi bipolar dengan nilai ambang theta dirumuskan sebagai berikut. Jika X lebih besar sama dengan theta, maka Y-nya bernilai dengan 1. Jika X lebih kecil daripada theta, maka Y-nya bernilai minus 1. Dan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi linear atau identitas. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputannya. Fungsi linear dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan X. Yang bisa kita lihat
gambar fungsi linear. Selanjutnya fungsi satu rating linear fungsi ini akan bernilai 0 jika inputannya kurang dari minus setengah dan akan bernilai 1 jika inputannya lebih dari setengah. Sedangkan jika nilai input terletak antara minus setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Fungsi satu rating linear dirumuskan sebagai berikut. Y bernilai 1 jika X besar sama dengan 0,5 dan Y bernilai X tambah 0,5 jika minus 0,5 lebih kecil daripada X dan lebih kecil sama dengan 0,5. Y bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan minus 0,5. Jadi fungsi simetrik satu rating linear. Fungsi ini akan bernilai minus 1 jika inputnya kurang dari minus 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara minus 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Fungsi simetrik satu rating linear bisa dirumuskan sebagai berikut. Y akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 1. Y akan sama dengan X jika minus 1 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 1. Y bernilai minus 1 jika X lebih kecil sama dengan minus 1 dan bisa selanjutnya fungsi sigmoid biner. Fungsi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid biner memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun fungsi ini bisa digunakan oleh jaringan syaraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Fungsi sigmoid biner bisa dilihat. Selanjutnya fungsi sigmoid bipolar fungsi. Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid biner. Hanya saja output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai minus 1. Bisa kita lihat di sini fungsi sigmoid bipolar dirumuskan bagaimana. Selanjutnya fungsi hyperbolik tangan memiliki range antara minus 1 sampai 1. Bisa kita lihat di sini fungsi hyperbolik tangan dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan fx sama dengan E pangkat X kurang E minus X bagi E pangkat X tambah E minus X, atau Y sama dengan fx sama dengan 1 kurang E minus X bagi 1 tambah E pangkat X. Dengan f aksen X sama dengan 1 tambah fx dikali 1 kurang fx. Selanjutnya studi kasus. Di sini jaringan HEP untuk mengenal level fungsi logika N jika representasi masukan biner dan keluaran bipolar. Di sini kita menggunakan logika N, di mana ada dua inputan yaitu X1 dan X2. Di sini untuk update W baru kita menggunakan rumus W lama tambah SI kali YI. Untuk update B baru sama dengan B lama tambah Y. Selanjutnya data 1. Kita mencari data 1 itu diambil dari inputan X1 pada kolom
kolom pertama. Dan untuk inputan X2 kita ambil pada kolom barisan pertama juga. Y sama dengan min 1 ini diambil dari target. Selanjutnya W1 baru sama dengan 0 tambah 0 kali minus 1 sama dengan 0. Kenapa di sini W lamanya sama dengan 0? Karena di inisialisasi tadi dikatakan W1, W2 dan B sama dengan 0. Berarti nilai awalnya itu sama dengan 0. Selanjutnya W2-nya kita ambil W2 barunya, yaitu juga kita ambil W lamanya dari sama dengan 0. Di mana W baru 2 itu sama dengan 0 tambah 0 kali minus 1 sama dengan 0. B baru sama dengan 0 tambah minus 1 sama dengan minus 1. Di mana B lamanya itu bisa kita lihat inisialisasinya itu sama dengan 0 B-nya ya. Selanjutnya data kedua diambil dari inputan X-nya pada kolom kedua. Di mana tadi X1 pada kolom kedua sama dengan 0, X2 pada kolom kedua sama dengan 1, dan Y pada sama dengan minus 1 pada kolom kedua di bagian target. Di data kedua ini, W lama itu kita ambil dari W1. W1, hasil dari W1 tadi. Ya, hasil dari W1 baru tadi di data 1. Jadi untuk data 2, W1 barunya itu sama dengan W lama, yaitu sama dengan 0, tambah 0 kali minus 1 sama dengan 0. W2 baru sama dengan 0, tambah 1 kali minus 1 sama dengan minus 1. B baru itu juga kita ambil dari data 1. Maksud saya B lama yang kita gunakan di rumus ini untuk B baru data 2, kita ambil dari B baru yang terdapat pada data 1, yaitu minus 1. Sehingga B baru pada data 2 sama dengan minus 1 tambah minus 1 sama dengan minus 2. Begitu juga pada data 3. Diambil dari W lama yang pada data 2 dan B lama yang diambil dari data 2 juga. Begitu juga dengan data 4. Sehingga diperoleh nilai bobot dan nilai bias sebagai berikut. W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan minus 2. Selanjutnya nilai-nilai ini akan dipakai untuk menguji seluruh data masukan menggunakan fungsi aktivasi sign atau sign function. Di sini inputan X1 dan X2, dan di sini untuk rumusannya, dan di sini untuk menentukan Fnet-nya. Inputan 1 dan inputan 2 kita masukkan ke rumus net, yaitu XWI tambah B. Itu 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah minus 2 sama dengan minus 2. Ini 0 kali 0 ini kita ambil dari sini. Dari W1 dan W2. Diambil dari W1 baru dan W2 baru pada data 1. Yang telah kita peroleh tadi. Sehingga hasilnya sama dengan min 2. Dan untuk B yang di kolom pertama ini, min 2 ini diambil dari B lama. B lama, B maksud saya B baru pada data 1. Sehingga min 2 itu
sehingga min 2 itu kan lebih kecil daripada 0, sehingga fnet itu menjadi min 1. Selanjutnya untuk x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 1, itu dipergunakan data yang kedua, di mana xi dan wi-nya dan b-nya juga digunakan pada data kedua yang telah kita cari tadi, sehingga hasilnya menjadi minus 2. Jika hasilnya minus 2, maka fnet-nya akan min 1 karena net lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil 0 daripada 0 itu, hasil fnet-nya itu min 1. Untuk x1 sama dengan 1 dan x2 pada x2 dan sama dengan 0 maksud saya, itu kita ambil dari data yang ketiga untuk xi dan wi-nya, sehingga diperoleh data min 2. Dan begitu seterusnya sampai data keempat, ya, data keempat terakhir. Di sini terlihat bahwa nilai fnet tidak sama dengan target yang diinginkan pada fungsi logika n. Ini berarti untuk memasukkan biner dan keluaran bipolar 2 input, jaringan tidak dapat mengenali pola fungsi logika n. Demikianlah dari presentasi kami, kiranya bermanfaat bagi para pendengar dan penonton sekalian. Jika ada yang mau bertanya, bisa dikirim lewat komentar di bawah. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati.